Ae silsilah beliau iki bahkan dulu iki sampai nanggone Mbah Sunan Ampel. Nah iki dadi nang Mbah Sunan Ampel. Sik ana garis keturunan nang Mbah Sunan Ampel. Iki. Assalamualaikum dulur kakang Mbak Yu semak sembok ketemu maneh nanggone channel Sumur Windu 87. Saiki aku nanggone Kromengan yo, nanggone Kromengan Kabupaten Malang. Aku nanggone ziarah nanggone iki Mbah Kanduru yo. Mbah Kanduru iki ana garis keturunan, silsilah keturunan iku munggah-munggahe nang Mbah Sunan Ampel. Jadi kene iki ana garis keturunan teko Mbah Sunan Ampel. Makamnya ono nang jero. Mang wis minta izin ke penduduk yang ada di sini. Tadi sudah minta izin, ya alhamdulillah diperbolehkan untuk ziarah ke Mbah Kanduru. Tepatnya ini berada di Kromengan. Makamnya Mbah Kanduru ini di makam umum ya. Di lokasinya di makam umum. Kalau silsilahnya Mbah Sunan Kanduru nanti bisa dilihat di sini ya, dilihat di sini. Ngono dulur infone yo. Ojo lali komen, like, mbek share yo. Tolong dukung terus channel Sumur Windu 87. Muga channel iki iso berkembang lan maju. Ngono dulur yo. Donga dinunga aja lali. Salam budaya Rahayu Sumur Windu 87. Jos. Selain tercatat dalam kitab silsilah Sunan Ampel, nasab Syekh Raden Kenduruhan bisa dilihat dan dibaca di area pemakamannya. Tepat saat kita masuki areal pemakaman Muslim ini, mata kita akan langsung memandang tembok gapura makam dengan cat hijau. Dinding gapura masuk ke dalam, kita akan bisa melihat nasab Syekh Raden Kenduruhan yang merupakan cucu dari Sunan Ampel. Silsilah Raden Kenduruhan sendiri bisa terlacak dari berbagai kitab dan sejarah yang pernah ditulis. Yang menyebutkan bahwa Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu istri yang pertama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo Al-Abbasi yang melahirkan 5 anak, yaitu Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Kosim atau Sunan Derajat,
Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka atau Nyai Ageng Mansuran, Siti Mutmainah dan Siti Hafsyah. Sedangkan dari istri yang kedua, yaitu Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, berputrakan Dewi Murtasiah istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah istri Raden Fata atau ibunda Raden Kenduruhan, Raden Hasanuddin atau Sunan Lamongan, dan Raden Zainal Abidin Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih atau Sunan Ampel II. Silsilah dari istri kedua inilah yang tergurat di bagian atas dinding mengenai nasab agung Waliullah Syekh Raden Kenduruhan yang bertanggal angka 12 Rabiul Awal, tanggal 20 bulan 4 571 Masehi. Ada dua silsilah yang tergulat di dinding tersebut yang menggambarkan dua generasi yang melahirkan Raden Kenduruhan. Di sebelah kanan tertulis Raden Cempo Raja Bintoro yang masuk Islam tahun 1300 Masehi, turun ke Rorowati Murdaningrum dan Dewi Condrowulan. Dewi Condrowulan menikah dengan Syekh Ibrahim Samarqandi yang melahirkan Raden Rahmat atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel menikah dengan Dewi Karimah dan melahirkan Dewi Murtasimah atau Asikoh yang dinikahi oleh Raden Fata. Di sebelah dinding kiri, nasab Syekh Raden Kenduruhan tergulat paling atas Raden Pajajaran atau Munding Wangi, dan di bawahnya Raden Suruh, lantas Raja Mojopahit Prabu Kertowijoyo yang menikah dengan Rorowati Murdaningrum. Dari pernikahan tersebut lahirlah Raden Fatah yang di dinding ditulis dengan gelar Raja Islam pertama Jawa tahun 1478 dan 1518 Masehi.
merupakan ayah dari Raden Kenduruhan. Dari nasab Syekh Raden Kenduruhan tersebut terpapang jelas silsilahnya sebagai cucu Sunan Ampel. Walaupun masih menjadi pertanyaan besar sejak kapan beliau datang ke Dusun Ringin Anom, Keromengan, Kabupaten Malang. Lepas dari nasab Raden Kenduruhan di dinding Gapura, kita akan menaiki 9 undakan tangga dengan nama-nama wali 9 yang terpahat di sisi-sisinya. Di ujung undakan, kita akan disambut tulisan Sugeng Rawuh ing Kramat Agung di atas pintu makam. Saat masuk makam, di tengah ruangan kita dapat munajat ke depan makam Syekh Raden Kenduruhan yang berpagar terale dan ditutupi kelambu. Suasana terasa begitu sejuk walaupun siang sangat terik. Di sebelah selatan terdapat makam kuno. Ketika kami datang ke sana, kami mempertanyakan kepada warga sekitar, tapi jawabannya tidak ada yang tahu. Kemungkinan makam kuno ini adalah makam seorang ulama yang dahulunya adalah orang yang sangat berpengaruh. Melihat dari nisannya yang bertulis huruf Arab yang sudah aus tidak terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Kakang Bayu semak sembok sing ono sing mantau channel Sumur Windu 87. Saiki aku nanggone iki Syekh Raden Kanduru. Nasab ini adalah nasab beliau, garis keturunan beliau. Iki Raden Pajajaran Munding Wangi. Iki dadi iki silsilah beliau iki Mbah Kanduru iki sampai nanggone Mbah Sunan Ampel. Nah iki tadi nang Mbah Sunan Ampel, si ono garis keturunan nang Mbah Sunan Ampel. Iki alhamdulillah ndek nggone Malang, khususnya nang nggone Kromengan iki ono waliullah iki Syekh Raden Kanduru. Lagi lho silsilahe turune nang iki. Iki sampeyan lek iso njabarno tadi iki silsilah iki ono garis keturunan beliau Syekh Raden Kanduru.